pola tanamannya. Jadi biar kayak lebih real aja. Di sini juga saya kasih bayangan dikit sih di terasnya. Gitu, Oke, Pak. bagus. Ya. Terus itu yang di belakang itu stepping stone ya artinya ya? Iya, Pak. Yang ini stepping stone gitu, Pak. Oke. Saya lebih condong pola organik gitu sih. Itu toiletnya satu di luar, satu di dalam ya? Iya, ada 2. Rumah Anda ini? Bukan, rumah impian, Pak. Kalau impian yang besar sekalian, istana. Ya, bagus. Oh iya, Pak. Ada, Pak. Oke. Ya, lanjutnya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, selanjutnya Gloria. Ya, Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Oh, bentar. Baik, apa sudah terlihat, Pak? Udah, Ri, udah ada, udah kelihatan. Oh, ya. Wow. Punten nih, ini warnanya saya lebih suka yang warna bold sih, Pak. Jadi kalau saya membuat tapaknya memang menggunakan tapak yang minggu ketiga, Pak. Menggunakan rumah existing saya. Nah, jadi saya tambahkan tamannya itu di sisi sebelah kiri rumah dan di belakangnya, Pak. Ini tamannya udah jadi apa masih belum? Udah jadi, Pak. Udah jadi. Memang ada tempat makan di belakang. Itu tempat duduk sih, Pak. Di daerah sini. Ya. Jadi untuk pilihan warnanya memang saya cenderung lebih suka menggunakan warna-warna yang terang ya, Pak. Warna-warna yang tebal seperti itu. Ya. Kalau warna yang gelap nanti jadi Enggak, maksudnya biasanya preferensi orang kan ada yang membuatnya seperti watercolor ya, Pak, jadi lebih soft. Nah, kalau saya itu memang suka warna-warna yang tebal-tebal gitu, Pak. Wah. Mungkin ada yang bisa dikomentari, Pak, untuk ini, Pak. Saya cuma bisa bilang saya bisa kasih Anda 85 ini. Oke. Terima kasih, Pak. Dan no komen saya. Udah ini kalau ditanya contoh yang bagus ya ini udah. Oh, iya, Pak. Bagus. Baik, terima kasih, Pak. Bagus. Seperti profesional. Baik, Pak. Seperti profesional. Ya, saya sendiri nggak bisa serapi Anda. Iya, Pak. Oke, yang lain silakan. Saya mau mencoba, Pak. Oke, wah ini Mila yang desainnya selalu saya pakai terus. Izin share screen ya, Pak. Ya. Tapi kalau Gloria kan tadi bold ya. Nah, kalau saya pakai warna-warna Pantone, Pak. Jadi seperti ini kira-kira. Ya, nggak apa-apa. Ya, bagus. Ada yang bisa dikomentari mungkin, Pak? Bagus, ini tinggal warna teras ya. Nah, terasnya itu warna teras saja yang ini. Ya. Yang ini, Pak, warna terasnya. Jadi yang namanya pola keramik itu bisa satu warna, bisa macam-macam. Nah, biasanya kalau kita bertamu ke rumahnya orang, itu kan suka lihat ini ya, pola dari keramiknya gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda ke sana, ke rumahnya orang, silakan lihat itu lantai. Pak, izin bertanya,
kalau misalnya apa kan di internet itu suka ada yang texture gitu. Nah, boleh nggak misalnya ditempel, tapi opacity-nya dikecilin gitu, Pak? Texture, iya. Iya. Kayak gitu. Emang kayak gitu. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Bagus. Ya. Tinggal legendanya. Legenda dan format gambar. Ya. Anda ini kerjakan. Bagus-bagus ini. Wah, Anissa, Gloria, Mila, bagus. Ya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Kalau Ya. untuk tugas yang kemarin diwarnai itu, apakah wajib menggunakan pen atau boleh ngambil kayak gambar terus di crop gitu, Pak? Jadi, ya gitu, Pak. Asal rapi ya. Oh, Nanti berarti boleh ya, Pak? Iya, asal rapi. Nanti Oke. terus Anda ininya apa, cropnya nggak rapi gitu ya. Terus jadinya seperti tempelan, jadi komik yang nggak bagus. Kita kan maunya profesional ya. Maunya Oke, Pak. Bahkan Anda boleh nih ya. Anda misalnya dari sekarang sudah punya logo. Logo Anda sendiri. Misalnya Sabitah TS gitu misalnya. Itu TS gitu. Jadi sudah branding TS itu pasti Sabitah. Nah, itu apa akan jadi di format gambar itu biasanya ada logo, nah, tempel aja itu. Bagus. Emangnya cropnya seperti apa, Sabita? Saya ingin lihat. Coba tampilkan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, boleh. Ini dari tadi yang perempuan terus. Ini Ahmad, kok kicep, Mat? Ahmad Fautio ini mana ini? Kicep, Mat. Aduh. Insecure saya, Pak, insecure. Apakah sudah terlihat, Pak? Bagus. Iya, iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, warna lantai ya? Iya. Wah, kalau kayak gini Anda itu beli keramiknya di Singapura ini. Nggak ada ini di Mitra 10, udah ada ini. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Itu per meter persegi itu 3 juta. Karena biaya impor. Oh. Nggak apa-apa, granit. Iya, Pak, granit. Ya, bagus. Nah, ini bisa dicontoh juga ini. Hanya saja ini masih banyak yang spot kosong atau memang ini minimalis ya. Kalau misalnya minimalis, tanamannya juga tanaman yang minimalis, bukan yang ini. Oh, masih kosong itu, Pak. Ya. Ya. Oke. Saya stop share, Pak. Ya. Nah, saya sendiri lebih senang dengan taman yang identitas Indonesianya itu besar gitu ya, tinggi, mencolok. Indonesia itu bukan seperti di luar negeri. Luar negeri kenapa kok minimalis? Karena mereka itu juga untuk tanaman-tanamannya itu tergantung pada musim. Mereka musim semi itu baru nanam. Ya. Tapi coba kalau misalnya itu kita di Indonesia, siapa yang mau nanam lagi soka, kaca piring itu sudah terus. Bahkan setiap saat itu bunganya ada, nggak musim. Nah, kalau misalnya di luar negeri memang ya begitu musim gugur, malah harus bersihkan ininya, kalau enggak semuanya coklat, semuanya itu memang demikian. Makanya banyak tema minimalis di sana. Tapi kalau di Indonesia, yang namanya bakung kita biarkan juga dia akan beranak pinak sendiri gitu ya. Itulah kekayaan Indonesia gitu. Jadi kalau ada desain yang wah ini mah Indonesia biasa banget buat saya yang sudah ke luar negeri, justru yang seperti Indonesia orang itu berusaha bikin. Dan makanya saya sangat bangga sekali dengan taman-taman Indonesia. Dan saya nggak begitu ini sama taman luar negeri gitu ya. Taman luar negeri ya udah itu stylenya mereka. Taman kita itu yang kita perlu ini. Oke.
Ahmad Pak Betio ini gimana menurut Anda? Apakah Anda sebagai pengamat saja atau mau menunjukkan juga nih? Ahmad? Masa pengamat Boleh deh bola? Pak, tapi saya nggak ya, saya biasa aja Pak. Hah? Insecure saya Pak. Aduh ya Allah, Ahmad ini ibaratnya sepak bola ini Aston Villa lawan Liverpool ini. Udah kalah bola itu Liverpool. Ya Mat, silakan Mat. Oke, saya izin present Pak. Iya, iya. Oke, udah terlihat Pak. Ya, tinggal ke Photoshopnya. Oke, jadi untuk desainnya saya pakai sebentar ya, Pak. Sebentar Pak. Gak Jadi apa-apa Mat, kalau ada yang ngomong di belakang saya aja. desainnya saya pakai yang minggu ketiga Pak, karena yang minggu keempat tampaknya terlalu luas. Nah, untuk desainnya sebenarnya biasa-biasa aja sih Pak, nggak gimana-gimana kayak yang sebelum-sebelumnya Pak. Ya, saya tahu. Ya gitulah Pak pokoknya. Iya. Saya juga jadi insecure lihat yang sebelum-sebelumnya. Enggak apa-apa Mat. Ya, santai aja Mat. Oke Kan Pak. sebagai sesama laki-laki saling mendukung Mat. Iya. Oke Kalau Pak. gitu gambarnya Anda ini tolong kirim ke grup. Nanti saya kasih tahu, kasih saran termasuk buat semuanya. Oke Pak. Ya, silakan dikirim ke grup. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan Aulia. Jadi kan saya gambar saya pakai pohon-pohonnya kayak pakai PNG gitu Pak. Ya, Jadi, coba lihat. kayak, Soalnya enggak bisa kelihatan. Coba silakan lihat. oke bentar Pak. Pak, apakah sudah terlihat Pak? Ya, oke. Wah, Ahmad Papatio tambah insecure. Waduh Pak, saya langsung tambah insecure lagi nih Pak. Jadi kan saya Wah, Aulia ini sosok nanya tapi nunjukin gini langsung bagus. Ahmad tambah ciut nih Ahmad ya. gitu Pak. Saya takut salah. Enggak, itu bagus. Mana yang takut salah ini? Enggak Pak, jadi kan kemarin kan Bapak ngajarinnya kayak pakai paint gitu-gitu kan Pak, pakai brush. Ya. Terus saya kayak takut salah gitu Pak. Ya, bagus. Nah, Pak, makanya saya ini diwarnainnya satu-satu. Kirain kalau misalnya kayak gini, kayak Aulia gini nggak boleh. Makanya saya warnain satu-satu. Boleh. Saya malah Saya mau ngulang aja deh Pak. Saya mau ngulang aja. Ya Pak, saya kan mau ulang juga Pak. Enggak, bagus ini. Langsung. Iya, outstanding yang lain ya, bagus ini. Ya. Pak, saya ini saya berani nih ngasih 80-an nih. Ya. Wah, bagus ini. Mantap ini. Ini ya, saya senang sekali dengan garis dindingnya ini. Jadi ibaratnya rumah itu dipotong. Potong spread, ya. Misalnya dari tanah, ya, jadi set plan itu apa yang berada dari titik 0 lantai sampai misalnya 1 meter di atas permukaan tanah itu digambarkan dalam set plan. Nah ini kayak gini ya. Jadi bentuk rumahnya bagus ya. Kemudian terus ini dindingnya dipertebal ya dengan warna hitam dan diberi bayangan. Boleh nggak Pak? Boleh banget, nggak masalah. Justru ini bagus gitu ya. Ya, terus itu setiap paving stone-nya itu dikasih bayangan, jadi seakan-akan kita bisa tahu ya ininya stone-nya itu dia naik misalnya barang 10 cm gitu ya. Jadi makanya itu bayangannya tipis. Akan lebih bagus lagi kalau setiap pohonnya juga punya bayangan, Mbak. Tapi tipis.
Ini sebenarnya ada shadow-nya gitu, cuman emang kurang terlihat sih, Pak. Ya, tipis saja. Jangan terlalu ini. Kalau misalnya di Photoshop itu untuk shadow-nya itu Anda opacity-nya itu samakan, mau 60% semua. Kenapa? Karena namanya juga bayangan, itu kita harus adil ya. Kalau yang bayangan benda ini 60%, ya 60%. Ada itu istilahnya, saya kok lupa sih ya. Dalam cahaya itu intensitas bayangan itu, kadar bayangan itu ada gitu ya. Nanti kalau kita belajar 3D itu ada. Oke. Ya, semakin itu tipis berarti pohonnya itu jarang ini daunnya. Itu artinya demikian ya. Semakin itu tipis berarti pohonnya itu makin jarang daunnya. Begitu juga tanaman. Nah, tapi kita kan tahu jenis-jenis tanaman. Apa iya semuanya tipis? Kadang ada yang gelap seperti pohon mangga. Mangga kalau udah rimbun itu udah itu sudah ini sekali. Oke, Pak, ini saya stop share aja ya, Pak. Ya, bagus ini. Anda buru-buru amat ini. Bagus. Nah, kenapa kok saya bilang ini bagus? Dari arsitektur rumahnya juga bagus. Ini rumah Anda atau rumah? Ini rumahnya rumah saya, Pak. Tapi tamannya enggak. Bagus. Soalnya ini pemanfaatan ruangnya ini sangat bagus sekali. Dulu pakai arsitek atau apa? Iya, Pak. Iya, pasti. Saya yakin nih pakai arsitek. Jadi bentuk-bentuk rumah seperti ini bentuk yang pakai arsitek. Beda kalau kita membangun rumah dengan tukang, ya, maka yang terjadi adalah seperti perumahan pada umumnya, kayak perumahan saya. Jadi template ya. Dia mau bikin di perumahan saya, dia bangun lagi di proyek selanjutnya buka perumahan sama, tata ruangnya sama. Nah, tapi kalau misalnya dari arsitek, itu dia pasti menanyakan apa kebutuhan setiap anggota keluarga. Begitu juga dengan Anda sebagai landscape arsitek. Ya. Kalau arsitek bangunan itu ada wawancara, Anda pun sama harus pakai wawancara. Tanya satu-satu, butuhnya apa? Nah, ruang-ruangnya apa yang dibutuhkan? Oke, makasih Aulia Rizkita. Ya, makasih, Pak. Terus, ya. Nah, ini Aulia Rizkita ini. Nah, kuda hitam ini ya. Oh, ini kuda hitam kayak Liga Inggris itu Everton ya. Apanya hitam, Pak? Iya, Everton ya. Oke. Mat, Anda apa, Mat? Saya jadi pengen unsend yang saya kirim, Pak. Aduh. Mending punya Aulia aja, Pak, yang dikirim ke grup, Pak. Oke. Yang laki satu lagi dong. Dari tadi masa perempuan terus. Yang laki sekali lagi. Saya mau lihat nih siapa yang ini. Ya. Ayo laki mana ini? Lutfi, Pak Lutfi. Pak, Pak izin bertanya, Pak. Ya, Mbak. Jadi nanti itu dikasih legenda gitu, Pak. Ya, itu keterangan. Keterangan itu pohon apa gitu, Pak? Ya, kalau misalnya Anda masih belum belajar itu, ya tulis saja pohon penaung gitu. Pohon berbentuk piramidal. Atau namanya umumnya cemara apa gitu. Enggak apa-apa. Ya, Lutfi katanya tadi. Ada yang nyahut Lutfi. Mana Lutfi? Saya ini Pak lebih kurang bagus dari Ahmad malah Pak. Enggak apa-apa. Santai aja. Loh. Oh, Lutfi Nur Ilman ya. Bukan Kansa Lutfia ya. Oh, beda Pak. Oh iya. Oke. Ya silakan. Lutfi Nur Ilman. Ya. Oh, udah kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Ya. Ini karya saya nih Pak. Ya, bagus.
Jadi Ya, ini kita pakai tinggal ya. iya meneruskan ini apa tugas yang sebelumnya yang ada sliding doornya sekarang udah ganti sesuai instruksi Bapak kemarin. Terus ada taman depan dan belakang Pak kalau saya. Bagus. Tapi Nah, tamannya terlalu kecil ya. iya Pak, nggak dapat yang gede. Ini saya ini apa namanya bikin dari awal. Ya, nggak apa-apa. Saya kebanyakan Pak ini pakai brush gitu Pak, nggak ini. Jadi gambar sendiri gitu pakai kursornya gitu. Itu sih Pak. Ya. Tapi kalau Anda pakai brush, ya, misalnya untuk tanaman yang semak yang di depannya ini pakai brush. Nah, itu efeknya adalah kalau misalnya Anda membuat legenda, itu harus menggambar lagi gitu. Makanya ada kalanya kita pakai simbol yang sudah disediakan itu lebih ada advantage gitu ya. Ada keuntungannya kalau misalnya pakai simbol. Ngomong-ngomong, nggak bisa diperbesar lagi itunya. Apa Pak? Halamannya nggak bisa Anda perbesar lagi. Oh gitu. Ya berarti nanti saya ulang lagi Pak kalau gitu. Ya. Ya. Oke, ya udah, apa Mas? Ya, Iya, maaf ya nggak bisa kasih nilai bagus kalau ini. Kalau nggak luas ya tamannya ya. Nggak apa-apa Mas ya. Kalau ingin saya kasih nilai bagus, ya Anda harus buat tamannya itu yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Itu ya. Oke. Bentar. Baik, ini saya akan buka yang punya Mas Ahmad. Ya. Ini saya Nah, ini yang punya Mas Ahmad ini ya. Mas Ahmad Pawetyo. Pertama, kita harus hati-hati dalam penggunaan rumput. Kalau seperti ini, rumputnya ini masih terlalu besar. Masih terlalu besar ini. Mas Ahmad, dengar nggak nih? Iya Pak, iya Pak. Ini masih terlalu besar ini. Maka Anda harus bisa dikecilkan. Ininya apa? Teksturnya. Atau Anda pakai pakai tekstur yang sudah disediakan dari internet misalnya. Ya kan banyak sekali tekstur dari grass tekstur. Nah, ini ya. Boleh pakai ini. Boleh, Mas, pakai ini. Nah, ini jauh lebih bagus daripada kita pakai yang warna hijau saja. Ini boleh pakai ini. Nah, kemudian hindari ada warna tanah. Seperti yang ada di Mas Ahmad ini ya. Biasanya kalau ada warna tanah seperti ini klien berpikirnya kita itu belum selesai gitu. Itu klien berpikirnya demikian. Nah, bagaimana biar warna tanah itu tidak kelihatan? Nah, kita bisa pakai gravel stone.
gravel stone texture. Nah, misalnya Anda pakai begini. Boleh nih, misalnya. Pakai ini ya. Atau misalnya pakai ini. Boleh. Pakai ini boleh. Nah, pebble stone. Nah, kalau misalnya kita lihat di taman ini ya, pebble stone for garden. Nah, ini. Nah, itu kan. Lihat ini bagian antaranya, dia pakai pebble stone. Ya, dia pakai pebble stone. Jadi nggak langsung tanah ya. Gimana, Mas Ahmad yang ini? Ahmad. Baik Pak, nanti akan saya revisi. Ya, misalnya kita pakai misalnya ini misalnya copy image. Ini kita di sini Ctrl V. Ya. Ini gimana ini biar bisa jadi layernya. Mungkin convert to smart object mungkin. Nggak tahu. Ya, convert to smart object. Nah, tapi ini kan kecil ya. Nah, kita bawa ke sini. Ini convert to, kayaknya jangan convert to rasterized layer, maaf. Nah, jadi ini jadi objek sendiri yang bisa kita ini. Nah, kita select ya. Yang tadi kita select. Nah, kemudian yang ini kita salah. Ini kita taruh sini dulu ya. Kemudian kita tekan Alt, taruh sampingnya. Oke. Nah, baru setelah itu ini dimatikan matanya. Nah, kita ke layer yang ini ya. Kemudian kita magic wand ini ya. Nah, di sini Anda hidupkan lagi matanya. Kemudian select inverse buat yang select yang sekitar. Kemudian kita tekan delete. Ya. Oke. Bentar, ini belum saya backup. Kemudian kita tekan delete. Nah, kita bisa lihat di sini beda kan sama yang di sini coklat sama yang di situ ya. Beda. Oke. Nah, begitupun dengan yang di sini ya. Ini kita backup lagi. Ini kita pilih dan sekelilingnya yang ini ya. Ya. Lupa. Ini belum dipindah yang ini. Yang masih full kita bawa ke bawah. Ya, kemudian terus kita tambahkan lagi ini ke atasnya, tekan Alt, taruh di atasnya. Nah, ini matanya ditutup dulu dan kita deketin begini ya. Dan kita pilih.
Nah, baru setelah itu di bagian yang tadi ini, ya, kita tekan select inverse dan kita delete. Nah, terlihat lebih bagus daripada yang sebelumnya seperti ini. Ini akan jadi seperti oh, tamannya nggak selesai ini gitu ya. Kalau misalnya ininya tanah. Kemudian apalagi yang bisa kita touch up di sini dari tamannya Mas Ahmad Pawetio? Halo, ada orang nggak ini? Apa yang kita perlu tambahkan lagi di sini? Penebalan dinding bukan sih Pak, yang kayak punya Aulia? Bayangan, Pak. Bayangan? Enggak, maksud saya itu kan urusan nanti ya. Tapi ini elemen apa yang kita perlu tambahkan? Tadi kan saya sudah taruh pebble stones ya. Yang lain? Stepping stone, Pak. Stepping stone. Anda suka sekali stepping stone ya. Sekarang gini. Aduh, baterai habis. Bentar. Sekarang gini, kalau misalnya Anda pergi ke sebuah kolam. Katakanlah kita punya kolam renang pribadi misalnya. Ya. Kolam renang pribadi. Nah, seperti ini. Kira-kira yang Anda lihat apa ini di sini, Mas Mbak? Katakanlah ini gitu ya. Atau ini. Kira-kira apa nih yang kurang dari desainnya Mas Ahmad? Tangga kolamnya bukan Pak? Tangga kolam, oke. Yang lain? Area duduk mungkin? Iya. Di mana? Di pinggir kolam. Pinggirannya. Ya. Coba lihat kita di sini ya. Kalau misalnya sudah orang itu naik, kemudian terus ke rumput, kaki kotor. Maka dari itu, setiap pinggir kolam itu lebar ininya, landasannya. Lebar. Nggak sempit. Ya, lebar. Sebelum ada rumput, lebar dulu. Makanya mulai sekarang Anda berhentilah untuk membuat kolam langsung ke rumput. Jangan. Itu harus ada landasannya nih ya. Yang tadi disebutkan sebagai tempat duduk tadi itu. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, kurang lebih seperti ini punya Mas Ahmad. Pertama, kalau misalnya nanti ada yang mandi, loncat, cepat kotor ini. Memang harus ada ini di sekelilingnya itu area untuk ini ya, buat menunjang kolamnya itu. Oke, Mas Ahmad, apa kamu monitor sini? Siap, Pak, siap. Ya. Nah, jadi kita bantu Mas Ahmad ya. Misalnya kita perpanjang jadi begini. Ini sekian misalnya. Ini tapi ini saya ngawur-ngawur ya Mas ya. Nah, misalnya sekian gitu. Ya, jadi tambahannya sekian. Karena anak landscape IPB itu konservasionis. Jadi kalau terlalu banyak kalau terlalu banyak perkerasan haram gitu. Ya. Biasanya begitu ya kita ya. Ya. Nah, ini kemudian kita buat ini lagi ya, pinggiran kolam. Ini di sini kita nah gitu ya. Ini yang pertama. Terus Anda selanjutnya gimana?
misalnya kita buat cari ya. Oh, atau sebelum ini kita cari dulu material outdoor andesit. Karena jenis andesit ini yang paling enak ya. Tekstur. Nah, ini ya. Kita misalnya pakai batu andesit ini. Cari yang dari atas. Cari yang dari atas. Batu andesit yang dari atas. Nah, misalnya kita pakai yang ini misalnya. Atau pakai yang ini. Ya, kemudian terus kita klik kanan, copy image. Kita bawa ke sini, Ctrl V. Ya. Ctrl V, kemudian terus kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, demikian ya. Katakanlah demikian. Enter. Nah, ini silakan di ini dulu. Demikian. Ya. Kemudian ini kita bantu lagi sambil tekan Alt. Tekan Alt lagi. Tekan Alt lagi. Nah, itu. Nah, kemudian kita ini multiply atau darken atau multiply gitu. Pertama, kita hapus yang ini. Delete. Hapus yang ini. Delete. Oh, ini ada yang nggak keikut. Udahlah, nggak apa-apa. Namanya juga nyoba. Ini juga delete. Nah, baru kita ke sini. Kita pilih warna ini. Warna ini. Pilih warna ini juga. Nah, kemudian di yang tadi, pinggiran kolam, delete. Kemudian, oh ini jelek banget ininya, croppingnya. Kemudian ini, delete. Nah, yang susah ini. Ya, ini Anda harus satu-satu atau kita ini apa? Kita siasati dengan misalnya dia memang apa? Ya memang bolong gitu ya. Salah. Ini ya yang delete. Delete. Baru setelah itu kita buat normal. Nah, ini pinggiran kolamnya, Mat. Kemudian untuk teksturnya juga Anda jangan pakai yang seperti ini. Ini nanti jadi pasir. Jadi pasir jadinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita kan landscape architect. Ini untuk yang bagian ini aja ya. Kita kan landscape architect. Nah, ini gimana caranya orang kalau datang ke sini dia itu tidak menginjak ke sini ya. Nah, caranya adalah misalnya kita
gunakan ini lagi, pembatas ya. Seperti ini. Jadi ini perpanjangan dari ini. Nah, di sini Anda pakai tanaman-tanaman yang misalnya Anda pakai kucai mini atau mau pakai itu juga boleh. Ini pakai jenis tanaman tertentu misalnya. Pakai krimbosa juga boleh. Nah, ini kemudian Anda ini aja, Mat ya. Anda mau pakai teknik brush boleh. Kenapa kok bisa demikian? Ya, karena ininya kita kurangi ya. Low ininya opacity ya. Nah, misalnya demikian. Nah, sementara untuk yang ini, misalnya Anda mau pakai tanaman yang ininya kuning misalnya, atau mau pakai itu apa? Royal Discolor misalnya. Pakai tanaman Royal Discolor. Tanaman Royal Discolor itu salah satu yang ininya warnanya merah. Merah menyala. Kayak orang Pasuruan ya. Nah, misalnya ini dimainkan aja. Begitupun dengan yang ini, Mas. Ya. Begitupun dengan yang ini. Ini juga misalnya Anda bisa apa? Nah, ini biar kelihatan smooth ya. Misalnya Anda ininya tambah ini lagi ke sini. Maaf ini bikinnya ngasal ya. Ya, sama seperti yang tadi. Anda beri. Kemudian ini juga tentu Anda harus lakukan smoothly ya, Mat ya. Misalnya ini sini. Nah, ini juga pakai nah gitu. Ini jadi nah yang ini tambahin yang di sini. Nah, coba kita bandingkan misalnya dengan hasilnya Mas Ahmad yang tadi. Tentu berbeda ya. Berbeda. Nah, ini begitupun Anda lakukan dengan yang ini. Ini terasa tidak ada unity gitu ya. Untuk mencapai unity kita harus membuat mereka itu bersatu. Membuat mereka itu bersatu. Kalau misalnya ini orang bisa lewat sini, ini ada temboknya, Mat ya. Iya Pak, ada temboknya. Nah, kalau misalnya kita membuat pola, itu jangan nanggung-nanggung, Mat. Ini buat saya nanggung nih, Mat. Ini kenapa kok nggak Anda gini aja? Ya? Nah, ini nanti pakai ininya bawahnya bakung gitu, bakung air mancur.
Nah, itu ya. Jadi kalau kita main pola organik, itu jangan nanggung. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang satu, nah ini pun, ini seharusnya ke sini. Gitu ya, yang enak gitu ini ya. Nah, setelah itu, misalnya kita mau pakai ininya apa? Yang lain misalnya. Nah, ini kan ke sini. Ya, ada di situ. Nah, ini nanti ada taman lagi di sini. Dan seterusnya. Nah, ini nanti harus ada sesuatu nih sebagai dindingnya ini harus ada sesuatu. Ini soalnya nggak tahu nih, tiba-tiba muncul 3. Ini hal yang aneh. Ya, ya ini kalau misalnya mau prinsip pencerminan berarti nanti nah, jadi ini harus ada sesuatu nih di sini. Ini maksudnya aktivitas misalnya di sini nanti lari-lari anak-anak di sini gitu. Tapi harus ada dinding misalnya di sini ada vertical garden gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda telatenin, Mas Ahmad, Anda jangan berkecil hati ya. Ini sebenarnya bisa Anda teruskan lagi. Ini pun sama, jangan sampai orang melihat tembok begitu aja. Anda misalnya di sini vertical garden lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini, biasanya kita cocok untuk membuat sebuah bench, bangku taman ya. Misalnya di sini nih ininya, nah, bangku tamannya di sini. Bangku tamannya, melihat ke arah ini. Belakangnya vertical garden. Ini spot terbaik buat foto juga enak. Gitu Mas Ahmad. Bisa Mas Ahmad ya? Bisa Pak, tapi kayak sepertinya saya mau mengulang gitu Pak, biar Ya, lebih mantap lagi Pak. ya. Soalnya ini ya, insecure tadi itu ya. Iya betul sekali Pak. Kalau kata saya sih santai aja gitu. Yang Karena cewek-cewek keren-keren Pak soalnya. tugas selanjutnya lebih berat. Oke, apakah kalian masih bersama saya? Are you still with me? Masih Pak, masih. Oke. Ya. Jadi minggu ini adalah untuk ini ya, apa namanya? Potongan, gambar potongan ya. Nah, saya ambil lagi dari gambar tamannya Mila ini ya. Ini sebenarnya taman Anda itu kalau AutoCAD sama Photoshop tadi sebenarnya bagusan di AutoCAD-nya ya Mila ya. Iya Pak, kelihatan memang apa kurang. Iya. Ya, kalau gambar yang di AutoCAD nanti kalau misalnya di ini, nah jadi seperti itu ya. Itu. Tinggal ini jadiin hitam udah jadi bagus. Nah nanti ini cuma masukan aja. Nanti Photoshop-nya harus bagus ini AutoCAD. Nah misalnya ini di tamannya Mila ini saya tambahkan mounding ya, untuk mengatasi kemonotonan. Ya. Mounding itu seperti apa? Mounding itu seperti ini. Mounding in garden ya. Nah ini seperti ini ya, mounding ini ya. Ini gundukan yang memang sengaja dibentuk. Ya, gundukan ini memang sengaja dibentuk untuk menghindari kemonotonan. Bisa juga seperti ini, mounding itu. Hanya kalau membuat yang seperti ini, Anda memang harus benar high maintenance, karena
kondisi seperti ini, kalau hujan banyak di Indonesia itu akan muncul itu ya, garis-garis air. Waduh, ini kenapa ini kok snap ya. Nah, begitupun dengan ini mounding juga ya. Tapi dia ada naikkan sedikit ya. Nah, di tamannya Mila ini saya buat mounding. Kemudian ada decking juga. Deckingnya saya buat cepat. Ya. Intinya ini decking, ini ada deck gitu ya. Nah, kalau misalnya apa decking itu? Nah ini ya decking. Decking itu bisa jadi begini. Dia naik hanya 10 cm. Semuanya ketutup begini. Bisa jadi dia itu, ya ini sama ya kayak tadi ya. Tutup. Bisa jadi dia itu menggantung. Ya, menggantung. Ini juga decking ya. Bisa juga dia itu hang ya, yang menggantung gini ya. Nah, menggantung seperti ini. Nah, bahannya apakah selalu kayu? Bisa nggak bahannya itu selain kayu? Ada yang bisa jawab? Halo? Mungkin pakai ini Pak ya, coran semen nggak sih Pak? Enggak. Ada yang lain? Ada yang lain yang tahu? Nggak ada? Nah ini ya, komposit kayu. Ya. Komposit wood, conwood. Ya. Jadi dia itu tahan cuaca, tahan ini, tapi memang warnanya tidak senatural kayu. Ini juga sama ya. Jadi seperti ini. Jadi di komposit. Nah ini kalau rumah idaman kalian seperti yang tadi ya. Tapi kalau rumah idaman saya ini ya, saya pengen di lantai yang atas itu ada ini jacuzzi. Nah, saya pengennya nanti kalau ngebangun rumah pakai jacuzzi. Nah bisa juga nanti decking seperti ini ya. Wah itu bagus sekali ya kalau saya ini. Tadi makanya saya lihat desainnya Gloria itu, wah kalau dijadikan seperti ini bagus sekali nih ya. Yang decking gitu. Nah ini pakai composite wood nanti bisa jadi seperti ini. Ya. Decking juga bisa dijadikan seperti ini. Ya, jadi tamannya itu ada di sela-selanya perkerasan. Tadi juga sudah saya contohkan di Ahmad ya, gimana membuat perkerasan tapi ada bolong-bolong di mana di situ ada tamannya. Gitu. Ini maksud saya seperti itu tadi. Nah balik lagi ke sini, gimana cara kita membuat gambar potongan? Maka kita harus proyeksikan ini ke sini ya. Nah kita proyeksikan ke bawah semua yang garis dinding ya garis dinding ya garis dinding semuanya. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan dulu, siapa tahu ada yang masih belum tahu mengenai section plan-nya. Section plan. Ini adalah contoh yang bagus dari section plan dari sebuah garden. Punten Bapak nggak kelihatan gambarnya. Masa? Nggak ada? Iya. Screen-nya masih AutoCAD Pak. Masih AutoCAD Pak. Loh, dari tadi padahal saya sudah menjelaskan itu. Kalau gitu yang ini ya, yang sekarang ya. Nah, decking itu seperti ini ya. Tadi yang contoh buat Mas Ahmad ini. Jadi ada perkerasan. Nah, kita bisa tambah decking ya, salah satu materialnya. Tapi bisa dikomposisikan dengan ini. Dengan apa ini namanya? Tile ya, keramik. Nah, ini bolong-bolong tadi itu yang di ininya Mas Ahmad itu maksud saya seperti ini. Jadi taman itu ada di sela-sela perkerasan. Kemudian ini juga sama ya.
decking bisa seperti ini. Bisa ditambah sofa seperti ini. Pak, nanti kalau hujan gimana? Gampang. Kalau hujan tinggal ditutup plastik atau ini, iya tutup plastik saja. Yang rapat. Ini pasti insya Allah nggak ini. Asal plastiknya nggak bocor. Potnya juga bisa buat berpendar. Gitu. Ini bagus sekali. Ya. Simple dan bagus sekali. Decking itu bisa seperti ini. Pakai railing. Ini sangat konvensional. Ya. Sangat biasa banget. Decking seperti ini. Decking itu bisa dari bawah itu memang sudah ada deck gitu ya. Seperti ini ya. Dari bawah sudah ada deck. Kita bisa tambahkan apa itu namanya? Lampu di sini ya. Bisa yang sudah dari bawah itu ada deck. Nah, ini ada pebble stones ya. Bisa juga decking itu melayang gitu ya. Jadi masih kelihatan kakinya. Nah, kakinya itu masih kelihatan. Decking bisa begitu ya. Ini bagus sekali nih ya. Taman ini. Sangat modern ya. Ya, demikian kita ini decking ya. Kemudian ada mounding. Berarti mounding tadi nggak kelihatan ya? Halo? Yang nggak kelihatan Pak tadi Pak. Oke, mounding itu maksudnya seperti ini. Jadi ada gundukan-gundukan untuk memecah kemonotonan. Ya. Ini mounding ya. Untuk memecah kemonotonan. Kalau misalnya datar aja, hanya rumput aja, itu nggak kelihatan. Ini harus ditambahkan dengan mounding gitu. Nah, oleh sebab itu, di gambarnya ini, Mila, saya taruh mounding. Decking. Ya. Di samping rumput. Ya, demikian ya. Nah, kemudian yang lain apa ya? Oh, ini. Jadi kita harus taruh garis section plan-nya. Ya. Garis potongannya dari sini ke atas. Ini artinya ke atas. Artinya semua yang ada di sini kan ke atas itu tergambarkan. Nah, sini garis-garis dinding semuanya diproyeksikan ke bawah. Pak, punten AutoCAD-nya sekarang nggak kelihatan. Oh, padahal saya sudah share entire screen. Ya. Ya, ini. Nah, ini garis-garis dindingnya semua diproyeksikan ke bawah. Nah, sebagai contoh, misalnya ini yang masih belum saya lakukan, nah ini ya, garis dindingnya, ini, saya proyeksikan ke bawah. Nah, namun, ini karena tidak ada di garis potongan, ya, maka ini nggak bisa kita proyeksikan gini, nggak bisa karena nggak di garis potongan. Makanya kita harus cukup garis, mohon maaf, ini cukup garis pinggir dari rumah itu aja. Sementara yang ini sudah garis potongan ini. Dan yang ini adalah jendela. Ya. Jendela. Nah, kalau jendela, berarti Anda harus ya, misalnya jendela itu, misalnya dari bawah, dari lantai, itu naik misalnya 0,4. Anda menggunakan ini, offset. Kemudian 0,4 ya. Sebentar ya, anak saya panggil-panggil ini. Ya, kemudian ini garis apa namanya si jendela bawah. Nah, tinggi jendela ini berapa? Biasanya tinggi jendela itu di atas kepala kita ya. Kita tingginya 160. Berarti jendela itu kurang lebih 2 meter ya. Ini kan sudah naik 0,4, berarti kita, atau jadikan tambah 2 meter
bawah gitu. Nah, berarti garis jendela itu nanti ini. Ya. Ini jendela. Ini jendela. Kalau sudah kita tahu garis jendelanya, ini garis panjangnya kita hapus. Dan kita tebalnya si kusen jendela itu berapa? Misalnya kita 0,05 misalnya. Jendela, ini jendela. Nah, kemudian ini garis kacanya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini jendela. Paham ya di sini ya, Mas Mbak? Nah, kemudian di sini dinding, di sini juga dinding. Nah, tapi apa yang kita lihat di sini, yakni sofa. Boleh kita misalnya ditaruh di sini, misalnya tinggi sofa itu dari bawah yaitu 40 cm misalnya, 0,4. Kemudian sandarannya juga 0,4. Dan sofa itu di sini ya. Nah, sekarang keterampilan kita untuk membuat sofa ya. Nah, ini sofa kita. Kemudian terus ini buat handle-nya misalnya ini explode ya. Hanya pegangannya misalnya 0,06 misalnya. Nah, kemudian ini landasannya, ini sofanya. Nah, sofanya biar kebagi menjadi 4 misalnya. Ini bisa kita divide. Ini menjadi 4. Ya. Divide menjadi 4. Nah, ininya bisa kita lihat di sini setelah kita parent section ya. Nah, ini kita sudah dibagi objeknya menjadi 4. Itu sofa. Kemudian Anda bisa sofanya di gimana-gimana aja, terserah Anda lah. Artinya di situ ada sofa aja ya. Kalau sudah, silakan ini dihapus ininya. Ini juga dihapus ya. Yang lebih sofanya seperti itu, Anda bisa membuatnya jauh lebih bagus lagi. Ya, sofa itu juga ada bawahnya ya. Misalnya seperti itu ya, ini sofa. Gampang-gampangan aja ya. Kemudian di sini juga ada pintu. Nah, ini pintu. Dan pintu itu pasti setinggi dengan jendela kita. Pasti setinggi. Begitupun dengan yang ininya juga sama. Nah, setelah itu kita trim. Nah, itu pintunya ya. Kalau udah selesai, dari sininya dihapus. Kelihatan nggak di sini? Halo? Kelihatan, Pak. Biasanya kita juga tambahin anak kunci ya. Misalnya gini. Dan cukup begini aja udah cukup ya. Nah, misalnya gini. Ini anak kuncinya. Itu, jadi yang kelihatan di sini itu. Nah, kemudian bagaimana dengan atapnya? Nah, atapnya itu sebenarnya Anda perlu rangka ya. Tapi karena ini masih belajar gitu, mungkin rangkanya nggak usah dulu. Tapi kalau misalnya Anda mau tambahkan rangka juga boleh. Tambahkan rangka gitu ya. Untuk
ininya. Nah, tapi Anda harus tahu ini apa, di mana belokannya dari ini maksud saya. Rumah itu kan ada ini ya. Nah, begini ya. Nah, itu Anda harus tahu di mana ini letak beloknya. Ya, letak titik baliknya itu ya. Nah, tapi ini karena latihan, ya nggak apa-apa. Nah, biasanya untuk yang bagian belakangnya, kalau misalnya rumah seperti ini, biasanya atap utama itu di sini. Nah, ini adalah atap tambahan. Atap tambahannya biasanya dia lebih rendah daripada yang ini. Biasanya dia hanya 1,5 katakanlah. Mana ya? Nah, kemudian ini. Nah, ingat, kita di Indonesia itu biasanya banyak hujan. Maka yang di sini, maka kita perlu untuk, ini saya explode dulu. Yang di sini ini kita perlu di offset ya. Dikasih tambahan lagi, misalnya barang 0,5 di sini. Lagi. Nah, ini. Ya. Jadi ada tambahan. Begitupun dengan yang ini. Misalnya ini ke sini ada tambahan 0,5 itu. Ini di sini nih. Ya. Sementara yang garis yang di sini ini mepet tembok. Biasanya temboknya itu sampai sini nih. Nah, temboknya itu. Karena yang sebelahnya adalah rumah tetangga biasanya. Sementara yang di sini covernya itu mengikuti ini. Tambah 0,5 ini juga tambah 0,5. Baik. Nah, ini garis-garis yang tidak perlu jangan lupa untuk dihapus ya. Garis-garis yang tidak perlu dihapus. Kalau misalnya Anda mau tambahin lukisan juga boleh lukisan. Nah, sekarang yang ini ya, pintu geser ini ya. Ini kita buat pintunya. Nah, seberapa tingginya? Itu pasti sama. Ya, setiap rumah pasti tinggi ininya sama. Nah, kemudian terus ini kita offset. Ini juga offset. Ya. Nah, jangan lupa ini dihapus. Ini dihapus, hapus, hapus. Ini juga dihapus, hapus. Hapus. Karena ada mounding ya. Karena ada mounding. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada bagian tengahnya. Misalnya kalau misalnya pintu geser, maka dia biasanya begini kalau pintu geser. Ininya 0,8 biasanya. 0,8. Ya. Nah, ini jangan lupa garis-garis bantunya di trim. Ya. Garis-garis oh ya betul. Garis-garis bantunya di trim. Ini di trim. Nah, ini
ini di trim nih. Nah, itu untuk punya ya. Itu. Nah, di sini mau dikasih hiasan itu juga boleh. Mau di atasnya dikasih ventilasi juga boleh. Ini di atas. Biasanya kan ada ventilasi ya. Ventilasi itu ini seperti ini. Ini 0,15 biasanya. Dan terus ya tingginya misalnya 0,3 dan ini 0,25 misalnya. Nah ini ya dibuat ventilasi begini, boleh saja, ya. Saja seperti ini. Nah, ini kalau kayak gini, ini pasti di sini 1. 0,4. Jadi demikian ya, hanya kayak gitu. Nah biasanya ini juga ada ininya juga, lebar ini. Lebih tipis ting. Misalnya ini 0,05. Ya, dan misalnya kita copy. Ya, misalnya demikian ya. Oke, paham ya di sini, Mas Mbak sekalian? Halo? Paham, Pak. Ya. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Ini di sini juga ada tanaman. Tanaman boleh nanti saja. Nah, ini kan misalnya naik, ini 0, berapa ya tadi saya lupa, 0,1 kayaknya. Ya, kalau misalnya ini mounding, maka Anda proyeksikan satu persatu titik-titiknya ini dan seterusnya. Nah, kemudian naiknya itu per berapa misalnya? Ini per 1 misalnya. Oh, ini per 0,15. Per 0,15. Nah, makanya ini di offset. Oh, sorry, bukan 0,15 tadi. 0,1 ya. 1 naiknya. Nah, kemudian garis-garis penyimpangannya itu nanti kita pakai SP line. Ya. Pakai SP line, Anda buat misalnya dari sini. Terus ngikutin ini, nanti akan keluarnya jadi seperti ini. Ya. Keluarnya akan jadi seperti ini. Jadi diproyeksikan satu-satu. Gitu.
Ya, jadinya kurang lebih nanti seperti ini. Kan ada naik, ya di sini naik, disitulah ada decking gitu ya. Nah, tapi ingat di sini juga ada decking juga. Maka kita proyeksikan lagi. Tentu deckingnya sama. Kalau misalnya nggak sama, nanti kan harus ada itu ya. Misalnya deckingnya semikian. Nah, apa bedanya dengan decking yang ini? Decking yang ini adalah potongan. Nah, sama seperti contoh ini ya. Sama seperti contoh ini. Jadi setiap objek yang dinding maupun apapun yang masif ya, yang tebal, itu kemudian kita potong ini, maka bagian yang tembok yang itu atau kayu yang itu akan jadi gelap. Nah, sementara ada juga yang jauh ya, yang tipis. Ini karena jauh. Ini tidak pada letak titik yang dipotong. Makanya mereka lebih tipis. Ini tadinya ada hatch abu-abu, tapi saya pikir lebih enak kita mewarnai yang tebal-tebal itu di gambar di gambar di Photoshop lebih enak. Nah, itu kemudian di sini ada decking. Kalau misalnya ini nanti tekstur ininya di Photoshop aja. Dan juga jangan lupa ini juga ada decking ya sampai sini ya. Nah, sampai sini ini ada decking sebenarnya. Cuman tertutup oleh ini mounding. Kalau misalnya tertutup seperti ini, maka Anda tinggal trim saja. Nah, kok ketinggalan. Nah, kita cutting edge. Cutting edge-nya ini klik kanan. Nah, begitu juga dengan ini, cutting edge-nya ini. Nah, itu ya. Ini sudah urusan apa? Nah, nanti ini heads-nya nanti aja di itu ya. Nah, gitu. Ini mana? Itu pun dengan pohon. Nanti aja. Tapi yang jelas kita harus tahu posisinya. Posisinya itu sampai sini. Posisinya sampai situ. Ini posisi sampai sini kita tandain buat kita sendiri aja. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Mas, Mbak, Pak, ya? izin nanya Pak. Ya. Kalau misalnya ada di lawn kayak gitu, berarti nggak selalu harus ada moundingnya ya? Tidak harus selalu. Mounding itu untuk memecah kemonotonan. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau misalnya ini kan kolam. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Kita juga ininya temboknya juga tentu tidak sebesar itu ya, misalnya setinggi ini misalnya tembok. Nah, berarti ininya sampai situ aja. Ini bisa Anda tebalkan juga bisa, boleh. Ini garis dari bangunannya. Nah, kalau misalnya Anda mau mau beri tanahnya buat fondasi boleh, tapi misalnya tidak juga boleh, seperti ini boleh. Misalnya ada yang contoh gambar section plan itu mau pakai begini ya, ini boleh. Aduh.
mau pakai apa itu, tanah uruk ya, dan tanah yang dipadatkan. Ini yang kotak-kotak ini tanda dipadatkan, yang ini adalah tanah uruk. Ya. Boleh pakai itu, tapi yang paling penting adalah trees apa lans vertikal PNG. Nah, ini yang paling penting ini. Lans simbol atau trees. Nah, trees vertikal PNG. Nah, ini yang penting ya. Anda juga bisa ambil foto tanaman. Misalnya, ini saya ajarin sedikit ya. Misalnya Anda ambil pohon apa tanaman, misalnya di sini. Ini kan gambarnya ini Mbak Sopoiki jenenge Mila. Anda pengen pohonnya ini pohon apa ini nanti di belakang? Aduh. Belum kepikiran Pak sebenarnya. Ya. Jadi misalnya Anda pakai beringin Korea misalnya. Bonsai dia itu. Bonsai seperti ini. Beringin Korea. Nah, misalnya seperti ini ya, beringin Korea. Nah, ini contoh yang bagus nih, beringin Korea. Nah, ini tinggal Anda copy image. Kemudian ini Anda buat new dulu ya, filenya. Create. Paste ya. Nah, kemudian Anda crop dulu biar enggak di select ya, pakai selection terus image crop. Nah, setelah itu Anda boleh pakai beberapa cara. Biasanya cara yang paling gampang pakai ini. Nah, pakai begini. Ini cara paling gampang ini. Nah, tapi kan lama ya. Biasanya sampai sini biasanya nggak sengaja ke klik jadinya hilang. Siapa yang suka pengalaman seperti ini? Halo? Saya Pak pernah. Pernah ya. Selection biasanya Anda pakai apa? Apa pakai eraser gini? Waduh. Di mana Kak? Sebentar ya. Anak saya kehujanan ini, sebentar. Baik, Pak. Sebentar ya. Anak saya lagi main, kemudian dia kehujanan kayaknya nih. Mau nyari dulu nih, sebentar ya.
Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Oke, saya lanjut lagi. Masih share screen ini nggak ya? Photoshop, Pak. Masih Photoshop. Ya. Nah, biasanya kalian kalau nge-crop pakai apa? Ini. Pakai apa namanya? Hapus, kayak gini. eraser, Biasanya Pak. di select dulu Pak. Pakai Ya, di magic select wand. dulu biasanya. Terus Selectnya pakai apa? Pakai yang itu Pak, yang yang quick selection. quick selection tapi diganti jadi ke yang satunya lagi, pencet kanan terus yang kedua. Quick selectionnya tapi yang kedua Pak. Ini. Tapi Ini. Bukan Pak, diklik kanan dulu baru yang itu. Ini. Ya, terus di select ke tanaman Ini. Luar tanaman yang itu. Ya, betul Pak, kayak gitu. Kayak gini. Kayak gini ya. Iya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain caranya? Sama Pak kayaknya. Oke. Pernah pakai ini, mask mode. Mask. Kemudian Anda warnai aja ini semua. Nah, ini memang perlu ketekunan ya. Anda warnain aja semua yang bagiannya ini. Semua bagiannya yang beringin Korea ini. Warnain semuanya. Ini semua ke cover. Baik ini daun maupun ini. Nah, kalau sudah ke cover semuanya, misalnya semuanya merah semua ya. Semuanya merah. Oh, maaf, ini harus warna hitam, maaf. Nah, jadi tingkat merahnya seperti ini. Warna ini harus warna hitam. Dan ini di belakangnya harus warna putih. Anda warnain semuanya sampai semuanya ini ya. Sampai kalau misalnya model itu helai rambutnya juga ya. Semuanya. Nah, kalau misalnya ada yang kelewatan misalnya seperti ini, Anda dengan mudah bisa delete aja. Pokoknya semuanya di warnai semua. Nah, kalau sudah Anda tekan klik, maka yang tadi warnanya merah itu jadi seleksi. Itu cara seleksi pakai quick mask. Ya, pakai masking. Semua profesional pakai masking gitu. Profesional. Paham ya, Mas, Mbak di sini? Oke. Halo, masih ada nggak kalian? Hadir, Paham Pak. Pak, paham Pak. Masih hadir, Pak. Ya, saya khawatirnya hilang. Ya. Kalau misalnya enggak, kita ya pakai ini boleh lah ya. Ininya dikurangi ya. Sebenarnya yang quick selection itu juga bisa sama kayak yang tadi Pak, diituinnya ke pohonnya gitu. Ya. Nah. Oh, yang ini. Oh, ini ke pohonnya gitu ya. Iya Pak, nanti baru kalau mau dipindahin baru Iya, saya soalnya biasa pakai ini ya. Loh, yang tidak itu yang saya itu. Yang tidak itu yang saya, bukan yang iya, tapi yang tidak. Bisa juga Anda kalau misalnya select by select by color range. Misalnya ini color range. Tapi nanti yang warna hijau semua itu kena juga. Jadi berdasarkan warna dia. Nah, biasanya ada yang bocor seperti ini, berarti kita harus kurangi pakai ini. Ini buat mengurangi. Nah, gitu ya. Balik lagi ke sini.
Ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada yang bocor. Ini delete, ya, kurang lebih seperti itu. Sebentar ya, ada yang ketok pintu ini. Oh. Oke, lanjut lagi. Nah, kita ke duplicate layer ini ke denah rumah Taman Mila. Nah, mana ini ya? Ada di atas. Nah, jadi tanaman ini kita paskan di sini ya. Ini dan ini. Berarti lebarnya nanti ya selebar itu. Oh, lebarnya segitu ya. Wah, gila. Lebarnya bukan main itu. Nah, misalnya begini. Terus Anda. Nah, itu. Yang proporsional aja ya. Jangan yang nggak proporsional. Harus yang proporsional. Nah, kalau misalnya ada sisa-sisa ini berarti itu sisa-sisa crop. Sisa-sisa crop kita hapus dulu. Ya, itu satu pohon. Ya. Dan ingat, itu ada di belakang. Kalau misalnya mau nonjolkan yang di depan, maka yang di sini, yang belakang, opacity-nya harus dikurangi. Nanti yang di depan itu yang lebih. Oke. Satu lagi saya contohin tanaman. Tanamannya yang di depan apa ini? Siapa namanya? Bila. Tanaman yang di depannya apa kira-kira? Kalau saya ngebayanginnya teh-tehan Pak, tapi yang sedikit lebih tinggi. Aduh, tanaman biasa banget ya. Aduh. Ya. Boleh Anda misalnya tanaman semak berbunga. Tanaman semak berbunga. Tanaman semak berbunga. Boleh soka. Tapi kalau di bawahnya pohon itu nanti dia nggak ini. Nggak berbunga banyak. Ya, ini soka ini ya. Ini portulaka. Ini kaca piring. Ya. Kalau ini saya jarang nemu ini. Nah, kalau ini hydrangea ya. Bokor. Ini bayam merah. Nah, misalnya di bawahnya itu adalah, wah, marilis ini kalau di Bogor enggak ini. Tapi katakanlah ini, ya terserah bebas ini masih ya. Ini yang di belakangnya itu semua berbunga misalnya. Anda pakai bougainville misalnya. Bougainville tapi yang harganya mahal. Nah, bougainville itu ada kelas-kelasnya ya. Kalau yang banyak ininya dia tanamannya mahal gitu ya. Yang banyak apa namanya bunganya ya, itu adalah tanaman yang mahal. Ada macam-macam jenisnya bougainville. Ya. Ada juga yang bougainville-nya itu ini apa, variegata ya ininya. Atau misalnya Anda pakai azalea misalnya. Nah, azalea begini.
azalea. Bunganya seperti ini. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Sekarang kita pakai tanaman ini ya, azalea. Cuma nanti kalau Anda pakai tanaman ini nanti ditagih sama klien. Mas, mana ini azaleanya kok tetap hijau gini ya? Nah, itu karena tergantung pupuk juga ya. Pupuk, kalau kita nggak pupuk ya ini. Harus banyak pupuk juga. Baik, ini kita copy. Ya. Kemudian new. Edit. Ya. Dan kita paste. Nah, kemudian biar cepet lah gini ya. Nah, kita select biar cepet. Ini ya. Baru kemudian kita duplicate layer. Kemudian ini pasti ada di atas. Kita taruh bawah. Lihat di sini, ini ada di sini. Dan juga ini ada di sini. Jadi azalea ya. Nah, tekan Alt untuk langsung ini. Itu azalea. Nah, opacity-nya karena dia di belakang, kurangi sedikit. Seperti biasa, ini azalea. Azalea. Ini beringin Korea. Nah, kemudian yang tanaman di depannya, wah ini. Dan seterusnya. Begitu juga dengan yang di sini, ini banyak ini. Nanti akan jadi sebuah taman yang cantik. Nah, sementara yang di sini ini gimana? Ini silakan diwarnai dengan ini warna sofa, ini warna pintu, ini warna kusen pintu. Boleh juga Anda misalnya ini dengan painting misalnya, ya, lukisan gitu ya, painting on the wall gitu. Nah, misalnya pakai ini misalnya. Nah, misalnya demikian, copy image, bawa ke sini, gini, ya, select inverse, ini di delete, bawa ke sini, kemudian Ctrl T. Ya, misalnya demikian ya. Itu. Di luarnya ini, misalnya di belakang sini, mau Anda pakai relief, boleh. Relief. Ya, relief misalnya. Kita pakai reliefnya, misalnya relief. Mana relief yang bagus ini ya? Ya, yang asli Indonesia ya, kayak gini. Relief-relief begini. Anda boleh tambahkan ini. Relief-relief asli Indonesia. Misalnya dari balicarving.com. Ctrl V. Nah, kita pinjam ya reliefnya.
nanti toh kita sebagai desainer kita akan beli ya. Nah, kita kasih sampel ini kan ya kepada klien gitu. Nah, nanti belinya di mana? Ya di yang kita ngambil sampelnya ini ya. Nah, ke balicarving.com. Ctrl T misalnya ya. Nah, ini jadi pemanis untuk dinding di luar, ini cocok sekali. Misalnya dibuat. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Kalau misalnya ngambil foto terus ada watermarknya itu nggak apa-apa ya Pak? apa justru ini adalah ininya mereka, apa haknya mereka, memang harus. Oh, Terima kasih itu Pak. artinya kita memang benar-benar menghargai hasil karyanya mereka kan. Ya, itu. Nah, ini dinding dalam misalnya pakai warna apa terserah Anda ya. Saya dinding, oh yang ini yang lukisan ini juga memang harus pakai watermark, Mbak. Karena ini adalah karya seni ya. Nah, sekarang dinding yang ini misalnya saya pakai warnanya misalnya. Anda boleh dipola sendiri itunya, warna ininya boleh dipola gitu ya. Misalnya rumah mau pakai warna ini. Gitu. Kemudian yang tadi gambar yang ini, nah, kita pakai ininya atau mainin aja ini, ya. Ini dimainin. Nah, dan seterusnya. Misalnya dalam luarnya pakai itu, ya. Dalamnya misalnya pakai ini. Ya. Nah, dalamnya pakai itu. Warna kusennya juga ini disesuaikan dengan, bisa juga sebelum diekspor Anda ganti ke warna hitam ya untuk outline-nya ini, biar bagus. Ya. Memang membuat ini harus penuh dengan ketekunan, Mas, Mbak. Jadi tolong jangan jangan sistem kebut semalam ya ininya ya. Nanti nggak bagus nanti. Ini Anda kalau pakai sistem kebut semalam. Gitu ya. Termasuk genteng misalnya. Ini kan yang bagian ini kan ada di potongan. Nggak kelihatan dong gentengnya. Ini harusnya ada gambar konstruksi ini ya. Konstruksi dari rangka atap. Nah, tapi yang ini misalnya genteng ya. Nah, maka Anda boleh cari ini apa, roof material. Cari yang dari ini, yang dari depan. Ya, cari aja. Itu tugas Anda nanti. Ya, kemudian ada yang ditanyakan dari sini? Pak, saya mau tanya, berarti itu sebenarnya untuk tinggi rumahnya, lalu dan lain-lain, model pintu, genteng dan lain-lain itu terserah gitu ya, Pak? Tidak Ya, tidak terserah ada Anda, tapi tingginya, apa? ya tingginya itu kalau tinggi pintu itu idealnya itu 2 meter sampai 2,4, 2,25. Kemudian ke titik plafon itu langit-langit ya. Itu 2,5, 2,75. Ya. Itu. Berarti tetap harus sesuai dengan yang di lapangan itu biasanya ukurannya berapa gitu ya, Pak? Ya, bisa demikian. Bisa juga Anda mendesain lagi sendiri misalnya. Ininya juga boleh. Misalnya mau modelnya model Romawi gitu. Boleh aja, nggak apa-apa. Gitu, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Misalnya Anda ininya pakai sofa beneran gitu, boleh.
Oh iya, ini di kejauhan ini ada dinding juga ya. Ini harusnya ada dinding sini. Nah, ini. Ya, di ini ya. Ini ada dinding. Oh di ininya Bling Korea. Nah, yang ini pakai gradasi ya. Tadi kan pakai gradasi ini ya. Pakai ini. Wah, tapi kalau warna rumah itu nggak cerah, harus cerah ya. Ya, ada yang lain? Oh, ini adalah decking ya. Deck ini harusnya. Ini masih belum saya tambahin tempat duduk, dan sebagainya. Pertanyaan yang lain? Pak mau nanya, perlu ditambah orang gitu nggak ya buat biar kayak jadi perbandingan gitu tingginya? Boleh, boleh. Oh. Oke, makasih Pak. Boleh, foto Anda juga boleh. Foto Mas Mbak sekalian masuk ini. Boleh. Kita kalau misalnya di ini ada lukisan, berarti di sini juga harus ada lukisan juga ya di sini. Misalnya, nah misalnya begini ya. Nah ini ambil lukisan ini, dari yang panjang misalnya. Tapi, nah kalau di kamar tidur ada lukisan, ya di ruang tamu juga harus ada lukisan ya. Biasanya di tengah-tengah. Atau di atasnya ini. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak, punten mau bertanya Pak. Kalau misalnya rumahnya lantai 2 bagaimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, bikin aja lantai 2-nya. Gampang loh. Oh berarti, tapi kalau misalnya saya pengen bikin yang satu lantai aja dulu Pak. Oh jangan, lantai 2 justru ini apa? Nanti Pak. Ini di decking, kemudian bikin lantai di atasnya. Oh. Lantai atasnya apakah cuma ini saja, atau barangkali ini saja lantai atasnya, atau semuanya lantai atas? Gitu. Ya. Oke sih Pak. Ya. Ada yang lain? Nggak ada ya? Ini saya sendiri, oh ya, tanaman-tanamannya lebih baik kelihatan cerah ya. Lebih baik kelihatan cerah. Biar, atau dinding itu jangan pakai ungu gelap seperti ini. Cari yang cerah, warna cerah. Lihat lingkaran warna ya. Bisa menggunakan warna yang komplementer, bisa yang pakai warna kontras, komposisi warna itu. Oke.
Saya kira sudah ya, Mas Mbak sekalian. Tugasnya adalah membuat section plan. Ya. Kalau misalnya ada yang bisa membuat lebih bagus dari saya malah senang sekali. Seperti tadi Gloria itu ya, bagus sekali itu. Nah, seperti profesional. Yang lain juga harus demikian. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.